Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembentukan panitia khusus sumur resapan. Program prioritas pengendalian banjir itu dinilai bermasalah. Proyek sumur resapan yang dibangun pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat sorotan. Program prioritas pengendalian banjir ini diragukan dalam mengatasi genangan air karena sebagian dibangun di atas trotoar yang posisinya lebih tinggi dari badan jalan. Tidak hanya itu, proyek sumur resapan ini juga telah memakan korban. Salah satunya politisi Isyana Bagus Oka yang ban mobilnya terperosok dalam sumur resapan yang ambles di Jalan Bona Indah, Lebak Bulus. Sumur resapan yang kemudian dibuat dengan kondisi yang tidak terencana begitu ya. Perencanaannya tidak baik dan eksekusinya juga tidak baik, termasuk juga tidak memasang tanda di situ sehingga mobil bisa lewat dan kemudian kejeblos. Atas kelalaian pengerjaan proyek yang dilakukan oleh kontraktor, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan mengevaluasi dan akan memberikan sanksi bagi pihak yang lalai. Tentu bagi kontraktor yang bertugas harus memastikan pekerjaannya sesuai dengan spek yang ada, ya, prosedurnya, mekanisme aturannya harus sesuai, ya, dan harus bertanggung jawab, ya, dan siapa saja yang melanggar tentu harus diberi sanksi. Banyak keluhan yang dilontarkan masyarakat terhadap pembangunan sumur resapan ini membuat PSI mengusulkan pembentukan panitia khusus di Parlemen Kebon Sirih. Namun ditentang karena akan memperdalam masalah dan minim solusi. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Gembong Warsono, Ketua Fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta, dan Justin Adrian, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Saya ke Pak Justin terlebih dahulu. Mengapa PSI ini mendesak dibentuknya panitia untuk terkait pembangunan sumur resapan menurut Anda? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Tentunya sebelum kita mengusulkan pansus ini, kita terlebih dahulu menerima banyak sekali laporan-laporan dari masyarakat, termasuk dari dapil saya sendiri. Dapil saya sendiri, di mana di situ kita temukan banyak sekali sumur-sumur yang dalam pengerjaan itu terbengkalai. Ada yang sudah rusak, sehingga membahayakan pengguna jalan juga, pemakai jalan, para lansia. Saya juga ada foto-fotonya juga. Bahkan ada juga warga yang mengatakan saat sumur digali, tanah galiannya itu sudah sebulan dibiarkan saja di jalan. Ya kalau saya sih mungkin saya tinggal berhubungan saja dengan kepala dinas, itu bisa langsung ditindaklanjuti dalam 1-2 hari. Tapi bagaimana dengan warga yang tidak memiliki akses langsung kepada kepala dinas, tentunya ini sangat merugikan. Dan sementara itu masih masuk saja laporan-laporan tentang buruknya kualitas pekerjaan dari sumur-sumur resapan ini, sehingga kita pikir perlu untuk kita mengevaluasi para kontraktor ini dalam mengerjakan konstruksinya, karena tidak bisa dipandang remeh juga. Anggaran untuk sumur resapan ini adalah sekitar 411 miliar rupiah, sebentar lagi 0,5 triliun itu. Untuk 26 sumur ini berarti satu sumurnya sekitar 17-an juta. Jadi saya pikir penting juga kita evaluasi apakah betul anggaran seperti itu yang digunakan, tapi kenapa kualitasnya buruk, atau mungkin ada hal-hal lain yang terjadi sehingga dananya sangat kecil, sehingga kontraktor tidak bertanggung jawab itu dalam membuat sumur resapan sehingga membahayakan masyarakat. Demikian, Anies. Baik Pak Justin, jadi arah pansusnya itu untuk menyelidiki dana atau evaluasi kinerja, dana terkait dana. Betul. Atau lebih ke apakah diperlukan sumur resapan? Ini evaluasi kerja dan kualitas kerja. Kualitas kerja dari sumur-sumur resapan yang ada di lapangan, karena kualitasnya banyak yang buruk, membahayakan warga. Kemarin bahkan saya melihat hanya di plester pinggirannya, sehingga 1 hari sudah jebol lagi, retak-retak, dan bahkan banyak kita temukan sumur-sumur itu di dalamnya terlihat masih ada genangan, sehingga kita khawatirkan juga sumur-sumur ini ternyata tidak efektif juga, ya, malah menimbulkan masalah baru. Jangan-jangan ini menjadi sumber jentiknya nyamuk demam berdarah dan lain sebagainya, karena ternyata banyak sumurnya tidak meresap seperti yang diharapkan. Baik, saya ke Pak Gembong. Pak Gembong, tanggapan Anda terkait rencana pembentukan pansus ini? Ya, Mbak Anissa, jadi kita sambut positif apa yang disampaikan oleh teman-teman PSI.
Tapi kami dari fraksi PD Perjuangan memandangnya berbeda. Kenapa memandangnya berbeda? Bahwa program sumber resapan itu bagi fraksi PD Perjuangan program yang sudah jelas. Jelas satu, itu jelas tidak maksimal manfaatnya buat pengentasan banjir. Yang kedua, sudah jelas bahwa itu dikerjakan dengan cara yang serampangan. Dan yang ketiga, sudah jelas itu banyak mengganggu aktivitas masyarakat. Kenapa mengganggu aktivitas masyarakat? Karena sumber resapan itu banyak yang ditempatkan di jalan-jalan. Dan yang keempat adalah penempatan dari sumber resapan yang menurut fraksi PD Perjuangan tidak sesuai dengan harapan dalam konteks pengentasan banjir. Jadi karena semua sudah jelas, maka kami dari fraksi PD Perjuangan tidak begitu tertarik dengan rencana PSI untuk mengajukan membentuk pansus sumber resapan. Dan langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya seharusnya ini sudah ranahnya inspektorat untuk segera turun untuk melakukan investigasi secara mendalam kaitan dengan pengerjaan program sumber resapan ini di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu jauh lebih baik supaya energi kita tidak kita habiskan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu, Pak. Pak Gembong, tapi kan bukankah butuh evaluasi untuk melihat efektivitas dari sebuah pekerjaan yang sudah terlanjur dikerjakan? Sangat perlu. Tetapi evaluasi ini sudah jelas. Rakyat Jakarta sudah bisa mengevaluasi. Bukan hanya anggota dewan yang bisa mengevaluasi, tapi seluruh rakyat Jakarta. Evaluasinya apa? Apakah manfaatnya maksimal untuk pengentasan banjir? Jawabannya pasti tidak. Baik, Pak Justin, menurut itu Anda? salah satu evaluasi. Jadi masyarakat Jakarta sudah bisa mengevaluasi. Sekarang yang harus dilakukan, harusnya saat ini ranahnya inspektorat. Inspektorat turun dengan berbagai dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, polemik yang ada di tengah-tengah masyarakat, termasuk polemik yang ada di gedung DPRD kaitan dan program sumber resapan itu harusnya inspektorat tanpa harus menunggu, harusnya inspektorat bisa segera turun. Seperti itu, Mbak. Tahapannya harusnya seperti itu, Mbak. Baik, tanggapan Anda, Pak Justin. Jadi begini ya, saya hargai sekali pendapat Bapak Gembong dari fraksi PDIP. Tapi tentunya kalau misalnya kita rely, kita mempercayakan sepenuhnya kepada inspektorat, saya kira tidak bijak juga karena inspektorat ini merupakan bagian dari eksekutif sendiri. Sedangkan kita legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif tersebut. Ini anggaran sudah disetujui oleh Komisi D. Komisi D juga dipimpin oleh PDIP, ketuanya Ibu yang terhormat Ibu Ida Mahmudah, dan saya kira kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap sen yang kita telah setujui itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Dan saya kira sama sekali tidak ada salahnya kita melakukan pansus, sama juga dengan tahun lalu kita melakukan pansus banjir, bahkan kemarin juga PDIP menyarankan pansus Transjakarta terkait dengan apa yang terjadi yang tidak berjalan di Transjakarta sendiri. Jadi saya kira fungsi-fungsi pengawasan ini sama sekali bukan hal yang harus diserahkan sepenuhnya kepada eksekutif karena mereka satu bagian. Cuma ya kita di PSI selama kita menjadi dewan dalam kita melaksanakan fungsi pengawasan uang rakyat setiap sennya untuk memastikan ini bermanfaat untuk masyarakat, kita sudah terbiasa juga gayung tak bersambut. Kita sudah terbiasa patah hati juga. Sudah terlatih patah hati kalau memang ternyata tidak didukung oleh teman-teman fraksi lainnya, tapi kita tetap akan menjalankan fungsi kita sebagai pengawas juga terhadap eksekutif. Baik, Pak Gembong, silakan tanggapannya. Ya itu kan pandangan PSI. Tapi sekali lagi, fraksi PDI Perjuangan kan, maka ketika pembahasan di Banggar kemarin, fraksi PDI ngotot sendirian loh, Mbak, untuk memotong anggaran program sumber resapan tahun 2022. Saya heran justru fraksi PSI sempat saya sampaikan, kok PSI sudah ganti kelamin sekarang? Saya sampaikan jujur, saya sampaikan di dalam pembahasan di Banggar. Kenapa? Kok angka
awalnya kan eksekutif mengajukan alokasi anggaran untuk serapan tahun sumber resapan tahun 2022 itu adalah 350 miliar. Kemudian dibahas di Komisi D, termasuk Mas Justin ikut membahas. Akhirnya kurangin menjadi 120 miliar, tinggal 120 miliar. Kami jujur sendirian fraksi PDIP yang pontang-panting meyakinkan kepada semua pihak agar tahun 2022 angka 122 miliar itu di-drop, dialihkan untuk pengentasan persoalan banjir di sektor lain, misal untuk misal pembebasan lahan dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya adalah untuk mengentaskan persoalan banjir, tetapi bukan untuk sumber resapan. Gitu. Tetapi PSI diem aja gitu loh. Baik, gitu. Pak Justin, silakan jawaban Anda. Ya sebenarnya dari awal kami bukannya anti terhadap sumur resapan, karena memang dengan tata kota yang sangat buruk di DKI Jakarta banyak tempat-tempat cekungan yang airnya tidak bisa dikemana-manakan lagi, sehingga diperlukan dukungan dari sumur resapan. Masalahnya sumur resapan ini apakah ditempatkan di tempat-tempat yang betul-betul efektif, apakah di tanah yang sesuai sehingga bisa menyerap, apakah dengan kualitas pengerjaan yang sesuai dengan harapan. Ini kan yang perlu kita evaluasi. Makanya kita menginisiasi mengusulkan untuk dibuatnya pansus. Baik, saat ini sudah memasuki musim hujan, kita akan lihat apakah memang sumur resapan ini berguna atau efektif dalam pengentasan atau mengatasi masalah banjir di Jakarta. Terima kasih Pak Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, dan Pak Justin Andrian, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam.